Shalom, jumpa di dalam program Bagaimana di hari Kamis ini. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Natsnya terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Saudara bisa pause untuk membacanya dan kemudian bisa tekan play lagi untuk melanjutkan perenungan kita. Tema pada perenungan kita adalah pembelaan Stefanus. Stefanus memulai pembelaannya yang terdiri dari 3 bagian. Ayat 2 sampai 16 bicara tentang bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Poinnya adalah kehadiran Allah dalam sejarah Israel. Bagian yang kedua ayat 17 sampai 43 Musa dan hukum Taurat, dan merupakan tanggapan atas tuduhan bahwa Stefanus menghujat Musa. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-44 sampai yang 50, di situ dipaparkan tentang bait Allah dan juga tuduhan untuk menghina bait Allah. Saudaraku yang terkasih, pembelaan Stefanus memaparkan sejarah umat Israel di mana mengandung kebenaran dan untuk menunjukkan ketidakbenaran dari tuduhan mereka bahwasanya Stefanus menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Dan pembelanya ini memaparkan sejarah Israel yang justru menunjukkan bagaimana Israel selalu menolak utusan Allah dan puncaknya membunuh orang benar dari Allah. Ayat 52 yang dimaksudkan adalah Yesus. Hal yang kedua yang disampaikan adalah gagasan bahwa Allah hanya ada di satu tempat, maksudnya di bait Allah, dan tidak pernah di tempat yang lain. Itu adalah hal yang tidak pernah diajarkan di dalam kitab suci. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 ayat 1 sampai 2 bahwa seluruh bumi sesungguhnya merupakan bait Allah itu sendiri. Dan Salomo sendiri menegaskan dan menandaskannya di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Jadi di sini Stefanus ingin menekankan bahwa kehadiran Allah yang Maha Tinggi tidak dibatasi oleh ruang tertentu. Hal ini justru tidak menunjukkan bahwa Stefanus menghujat Allah, sebaliknya ia menunjukkan sikap hormat dengan memberikan proporsinya yang tepat. Sikap hormat kepada Allah yang bahkan melebihi para Sanhedrin. Allah yang ada di dalam PL adalah Allah yang hidup, Allah yang terus bergerak, dinamis, yang bekerja untuk memanggil, membimbing, dan memimpin umatnya. Lalu keterkaitannya dengan Yesus yang diberitakan oleh Stefanus. Saudaraku yang terkasih, yang patut diperhatikan adalah kenapa khotbah Stefanus dicatat begitu terperinci oleh Lukas. Ya, tidak lain, tidak bukan untuk menunjukkan bahwa kematian Stefanus sebagai awal dari serentetan peristiwa akan menghasilkan kemajuan yang besar dalam pemberitaan Injil, terkhusus bagi golongan non-Yahudi atau golongan tidak bersunat. Hal yang kedua adalah agar kita bisa melihat teladan bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengah kepungan musuh-musuh Injil. Saudaraku yang terkasih, itulah program Bagaimana pada hari ini.